Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Pagi. Alhamdulillah, kita biasa. Biasa sukses. Sebelum kita awali pelajaran kita hari ini, silakan di Eko ya ketua kelas. Silakan dipimpin doa. Memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa yang dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah bi barakatil Fatihah. Silakan anak-anak untuk mengisi absen terlebih dahulu ya di Google Form yang yang biasanya itu ya di Classroom. Silakan, saya kasih waktu 2 menit untuk absen. Baik, Bapak kasih motivasi dulu. Oke, gimana? Pengen tahu Pak Imron, fokus enggak tadi? Apa makna dari video motivasi tadi, Mas? Ayo, silakan. Motivasi tadi menjelaskan bahwa semua itu diawali, jika ingin sukses semua itu diawali dari proses, dan proses itu tidak selamanya lancar, semua itu harus ada rintangannya, Pak. Ya itu motivasi dari saya, Pak. Oh, siap. Oke, plus untuk teman-teman semuanya. Plus dulu. Sudah, Pak. Ya, makna video tadi ya, itu menurut persepsi teman-teman kan masing-masing ya. Tapi yang jelas itu kalau saya ibaratkan yang kecil tadi itu anak STM. Ya, termasuk kita ya, sampean juga ya. Anda semua ini anak STM yang mau terjun di dunia nggak tahu kerja mungkin atau dunia perkuliahan yang nanti akan dihadapi, yang mana nanti tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau biasanya kita disuapi oleh orang tua ya, nah sekarang kita berusaha untuk mencari makan sendiri, dan itu tidak mudah, pasti ada tantangannya. Kalian pernah pernah tahu jalan di daerah kalian ya, sering ditutup sama orang punya hajat, apalagi musim-musim sekarang. Ada yang kondisinya sekarang sedang ditutup jalannya, ada orang hajatan. Ada, Pak, tetangga saya. Tuntutannya ribi, Banyak, Pak. Kata sunatan, nikahan, macam-macam ya. Ya, ulang tahun. Oke. Nah, kalau misalnya ditutup, apakah ada alternatif jalan lain, Mas? Ada, Pak. Mesti diarahkan ada jalan lain untuk bisa keluar dari, kita bisa keluar dari rumah kan gitu ya. Kalau enggak dikasih ya berarti kebangetan tetanggamu. Nah, sama seperti routing gitu ya. Jadi kalau permasalahannya itu misalnya kita punya 2 router. Nah, kalau misalnya kita sudah ada masalah satu, kita cari jalan yang lain. Apa masalah dari router tersebut? Kenapa kok tidak bisa terkoneksi? Kenapa kok tidak bisa terhubung? Nah, masalahnya apa? Masalahnya bisa banyak seperti itu. Ada mungkin mungkin beberapa hal lah itu. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu menentukan cara pemeriksaan permasalahan pada routing statis ya. Kemudian mendeteksi letak masalahnya itu di mana sih. Kemudian bagaimana kalau sudah ketemu deteksi, bagaimana cara memperbaiki masalah tersebut. Nah, kalau sudah diperbaiki, berarti kita akan dilanjutkan dengan menguji hasil perbaikan dari routing statis. Nah, kalau sudah berhasil atau gagal, kita buat dokumentasi. Apa itu? Laporan. Ya, itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sekarang mau bahas tentang
apa namanya, permasalahan pada routing statik. Pada routing statik itu biasanya muncul permasalahan apa? Ada yang tahu nggak? Salah dalam menghitung IP. Nah, IP terus. Dalam menghitung IP. Yang lain? Proses konfigurasinya. Konfigurasinya. Kenapa konfigurasinya? Ketika salah proses, salah satu, salah fatal semua. Oh, fatal semua. Ya, benar. Oke, sudah siap semua ya. Saya slide-kan dulu. Terlihat anak-anak? Terlihat, Pak. Lihat. Permasalahan pada routing statis ya. Ya, kita pelajari prosedur teknik pemeriksaan, kemudian teknik konfigurasi ulang routing statis, proses pengecekan hasil perbaikan, dan prosedur pembuatan laporan perbaikan routing statis. Silakan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan atau belum? Baik, sekarang kalau belum tahu caranya ya, kita akan melaksanakan praktek gimana sih caranya untuk apa namanya, mau memperbaiki jaringan itu gimana sih, Pak? Nah, ini. Oke, silakan membentuk kelompoknya masing-masing ya. Kelompoknya masing-masing sudah dibentuk sama seperti kemarin atau mau berubah? Sama, Pak. Sama, oke, sama. Kalau sama, silakan komunikasi dengan temannya. Ini akan saya bagikan LKPD. Sudah terlihat? Oke. Pak. Jelas? Kurang besar? Kurang, Pak. Kurang ya. Dikit kurang besar Caranya dikit. Kemudian pada suatu perusahaan, Anda ditugaskan merancang topologi jaringan yang menghubungkan dua unit perusahaan dengan metode routing statis. Dalam hal ini, Anda diminta untuk mendesain jaringan, kemudian mengkonfigurasi dan melaporkan dalam bentuk dokumen. Pada saat mendesain topologi seperti pada gambar, ya, maka tentukan juga alamat IP address-nya dan subnet mask-nya di masing-masing perangkat. Ini masih kosong ya. Ada PC, ini misalnya PC di unit A, ini unit B, ada switch, kemudian routernya nanti dikasih alamat IP masing-masing. Jelas? Ada pertanyaan? Ya, Rendra? Jelas, Pak. Jelas. Oh, jelas. Nah, itu bisa di-download itu KPD-nya. Nah, kemudian sekarang silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk membahas dari ini, dari apa namanya, dari LKPD yang sudah Bapak bagikan. Nah, kemudian lakukan ini penjadwalan, dibagi timnya, siapa yang bagian desain, siapa yang bagian konfigurasi, siapa yang bagian membuat dokumen atau laporannya. Paham? Paham. Oke, Paham, Pak. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikannya. Jadi disusun jadwalnya, silakan diskusi dengan temannya. Boleh ini ya, pakai chat kelompoknya masing-masing boleh. Ini kelompok 1, kelompok 2 mana? Ya. Untuk yang desainnya nanti bisa langsung digambar di buku tulisnya masing-masing saja. Kalau misalnya apa namanya sudah selesai, difoto, dikirim ke grupnya masing-masing, ke grup kelompoknya masing-masing, biar nanti Pak Imron periksa. Silakan.
Oke, ini siapa ini? Waktu dibutuhkan ini kelompok 5 ya. Kelompok 5 untuk mendesain 5 menit, konfigurasi router 8 menit, menguji hasil 5 menit. Oke. Cukup berani ya, di bawah 20 menit ya. Oke. Semangat ini kelompok 5 ini, hebat ini. Sekarang mulai langsung pelaksanaannya, yaitu mengkonfigurasi di routernya, kemudian sambil dianalisis barangkali ada yang kurang tepat atau kurang sesuai dengan topologinya yang sudah dibuat sama anggotanya tadi, maka nanti langkah-langkah perbaikannya tolong dicatat. Jelas anak-anak? Jelas Pak. Jelas. Oke, saya pantau dari grup ya. Ayo kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1, semangat. Jangan kalah sama kelompok 2 sama kelompok 5. Ayo. Waktunya, perhatikan waktunya. Oke, persiapan pengujian hasil produknya ini. Nah, yuk. Kelompok 1 dulu, ayo kelompok 1. Sudah tampil. Keyboardnya di time out. Kenapa time out? Nah, ini masalah ini. Nah, kita analisis masalahnya di sini. Ayo. Silakan, kenapa kok kenapa? Ada yang tahu enggak? Coba tampilkan dulu. Tampilkan yang ini topologinya. Ada yang menanggapi? Topologinya. Konfigurasinya. IP. Coba mana bagian yang salah? Ayo. Ya, Riki. Yang benar itu no shutdown, bukan shutdown. Konfigurasinya siapa? Rifki. Ya, diperhatikan. Yang benar itu no shutdown, jadi tidak dimatikan untuk interface-nya. Ya, tidak dimatikan. Kalau shutdown berarti di off-kan. Oke, untuk kelompok 1, nggak apa-apa, kita kasih aplaus, semangat. Ya, kira-kira ada yang bisa ngambil ini nggak, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Siapa? Dari pelabuhan settingnya. Settingnya router. Itu. Oke, ini. Jadi yang kita pelajari tadi kan kita bisa menemukan masalahnya ya. Kita bisa menemukan masalahnya dan kita juga bisa memperbaikinya. Gimana cara memperbaikannya ya? Seperti yang tadi kabel terbalik ya harus disesuaikan seperti itu. Kalau misalnya ada siapa tadi? Kelompok berapa tadi? 3 ya? Siapa tadi? Kelompok Sarul ya? Itu kalau misalnya ada 2 Ethernet yang tidak sama, ada fast Ethernet, ada gigabit Ethernet, itu kan sudah beda tipe. Itu harus disamakan biar jadi optimal. Kalau tidak seperti itu biasanya gagal, biasanya ya. Tapi kenyataannya memang gagal gitu. Jelas? Ya. Oke, biar lebih mantap kita bermain-main dulu sebentar. Break. Ayo kita. Siapa yang cepat? Dia yang dapat. Nah,
Perhatikan di layar. Iya, siapa yang benar? Cuma 2. Ivan. Redra Firdaus, aplaus untuk kita. Ivan. Alhamdulillah. Counter-up-nya Raul sama siapa? Baik, anak-anak, tadi sedikit evaluasi ya. Jadi bisa dipelajari lagi tentang permasalahan pada routing statis. Ya, ketika nanti belajar yang lebih tinggi lagi, yaitu pelajaran berikutnya adalah tentang routing dinamis. Itu pasti akan lebih mudah jika routing statis sudah pernah terlewati. Baik, karena sekarang juga masih, sebelum kita akhiri ya, masih masa pandemi, jadi tolong jaga kesehatannya, ditambah dengan kondisi yang curah hujannya cukup tinggi, maka saya sarankan anak-anak untuk tetap jaga kesehatan, jaga kondisi. Ketika PTM-nya jadwalnya masuk, maka tidak sampai ketinggalan pelajaran seperti itu. Oke, anak-anak tetap semangat ya. Aplaus dulu untuk kita semua, aplaus dulu. Oke, sebelum diakhiri dengan pelajaran kita hari ini, maka kalau tadi di awal dengan doa, pasti diakhiri dengan doa juga. Siapa yang mimpin? Apa ini kayak Raul? Ya Raul, silakan Raul. Mari sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Amin. Baik, terima kasih Raul. Dan kita akhiri pelajaran kita hari ini. Cukup sekian dan tetap semangat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.